Suami artis Sandra Dewi, Harvey Moise, HM, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung pada Rabu tanggal 27 Maret tahun 2024. Penetapan Harvey Moise tersebut terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Harvey Moise yang ditetapkan sebagai tersangka setelah memperoleh alat bukti yang cukup adalah suami artis Sandra Dewi yang juga sebagai pemegang saham PT Refinit Bangkatin, RBT. Tim penyidik telah menemukan kecukupan alat bukti sehingga ditingkatkan statusnya menjadi tersangka untuk tersangka HM selaku pemegang saham PT RBT. Ujar Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung, Kuntadi dalam konferensi pers, Rabu tanggal 27 Maret tahun 2024. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik langsung membawa Harvey Moise keluar dari gedung Kartika Kejaksaan Agung ke mobil tahanan. Harvey Moise terlihat memakai masker berwarna hitam dengan menggunakan rompi tahanan Kejaksaan Agung berwarna pink. Sementara itu kedua tangannya terlihat ditutupi dengan jaket berwarna hitam yang diikuti oleh beberapa petugas Kejaksaan Agung. Penahanan terhadap Harvey dilakukan selama 20 hari ke depan, sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Selanjutnya yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaan dan untuk kepentingan penyidikan kita lakukan penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan, kata Kuntadi. Sebagai informasi, dalam perkara ini tim penyidik telah menetapkan 15 tersangka, termasuk perkara pokok dan obstruction of justice alias perintangan penyidikan. Dengan demikian, Harvey Moise menjadi tersangka ke-16 dalam perkara ini. Di antara para tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, terdapat penyelenggara negara, yakni M. Riza Pahlevi Tabrani selaku mantan Direktur Utama PT Timah, Emil Emindra selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018. Selain itu ada juga Alwin Albar selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Kemudian selebihnya merupakan pihak swasta, yakni pemilik CV Venus Inti Perkasa, Tamron alias Eon, manajer operasional CV VIP, Ahmad Albani, Komisaris CV VIP, Bay, Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN. General Manager PT Tinindo Internusa, Rosalina. Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa berinisial Li. SG alias Au selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang. Direktur Utama PT Refinit Bangkatin, Suparta Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah dan Manajer PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lim. Sedangkan dalam OOJ, Kejaksaan Agung telah menetapkan Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron sebagai tersangka. Nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun. Bahkan menurut Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung, nilai 271 triliun itu akan terus bertambah. Sebab nilai tersebut baru hasil penghitungan kerugian perekonomian, belum ditambah kerugian keuangan. Itu tadi hasil penghitungan kerugian perekonomian, belum lagi ditambah kerugian keuangan negara. Nampak sebagian besar lahan yang ditambang merupakan area hutan dan tidak ditambal, kata Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung. Kuntadi dalam konferensi pers Senin tanggal 19 Februari tahun 2023. Akibat perbuatan yang merugikan negara ini, para tersangka di perkara pokok dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Jo. Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP.
Kemudian tersangka OOJ dijerat pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.